tentang dua model manusia yang kesudahannya berubah 180 derajat daripada awal kehidupannya. Yang pertama adalah kisah para penyihir Firaun, Mereka bertahun-tahun sebagai penyihir. Kemudian mereka diundang oleh Firaun untuk berduel dengan Musa, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mereka ratusan, ada yang mengatakan mereka ribuan. Maka berkumpullah mereka untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya mereka kalah, dan akhirnya mereka mengaku tentang kepada Allah. Mereka berkata, "Amanna bi Rabbi Harun wa Musa." Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Firaun marah-marah. "Amantu lahum qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakum as-sihr." Kalian beriman kepadanya tanpa aku izinkan, tanpa aku perintahkan. Sungguhnya Musa itu guru kalian hanya kerjasama. Ini sandiwara. Jadi Firaun itu pintar ngomong ya. Ketika penyihirnya kalah, dia ngomong di hadapan rakyatnya, ini kerjasama, drama. Musa gurunya, ini semua apa? Murid-muridnya. Kemudian dia berkata, la uqatti'anna aydiyakum arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judha'in nakhal wa la ta'lamunna ayyuna ashadda 'adaba wa abqa. Kata dia, aku akan siksa kalian, aku potong secara berselisih, itu kaki kanan dengan tangan kiri, atau tangan kanan dengan kaki kiri, kemudian aku salib kalian, itu aku ikat di tiang. Tapi mereka bertahan, dan mereka berkata, ya Afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran sebanyak-banyaknya dan wafatkan kami dalam kondisi Islam. Akhirnya mereka khitamnya, penghujungnya meninggal dalam kondisi beriman. Siapa yang duga para penyihir ini yang puluhan tahun menjadi profesinya adalah syirik besar, menjadi penyihir, kerja untuk orang yang ngaku sebagai Tuhan, yaitu Firaun, ternyata di akhir hayat mereka masuk Islam. Kemudian mereka tewas dibunuh oleh Firaun, mati syahid. Islam mereka tidak sampai 1 hari. Terus kemudian mereka masuk apa? Surga. Siapa yang dugakan hal itu? Tidak ada yang tahu. Ini contoh pertama bagaimana yang kehidupannya penuh dengan kerusakan. Entah sebab apa yang mungkin ada kebaikan dalam hati mereka, dan kita nggak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di penghujung mereka beriman kemudian meninggal. Sebaliknya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf juga ayat 175. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka tentang kisah seorang alladzi atainahu ayatina, yang kami ajarkan kepadanya Taurat. Ini orang alim di kalangan Bani Israel. Banyak ahli tafsir mengatakan namanya Bal'am bin Ba'ura. Ahli tafsir. Dia adalah ahli Taurat, bahkan dikenal karena mujabad dakwah. Kalau berdoa dikabulkan. Ya. Zahirnya ulama, doanya dikabulkan. Tetapi ternyata di penghujung hayatnya dia keluar dari ajaran yang benar. Fansalakha minha, maka dia keluar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insilah itu sebenarnya mengatakan seperti ular yang keluar dari kulitnya. Fansalakha minha. Fa'atba'u syaitan, maka begitu dia keluar dari ayat Allah, syaitan mengikutinya, ya. Fakana minal ghawin, maka kemudian syaitan semakin memacunya, akhirnya termasuk orang yang sesat. Kata Allah, walau syi'na, perhatikan kembali kepada kehendak Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan angkat dia derajatnya tinggi karena dia menguasai Taurat. Yaitu dia menguasai ayat Allah. Ahli kitab. Kalau zaman kita ahlul Quran, tapi dia ahlu Taurat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat dia. Tetapi kenapa? Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia condong kepada dunia. Dia lebih condong kepada dunia. Ternyata ayat-ayat yang dia pelajari, ilmunya tentang Taurat, doanya yang mudah dikabulkan, ternyata tidak menjamin penghujungnya adalah baik. Ya. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Maka dia mengikuti, condong kepada dunia, dia mengikuti hawa nafsunya, akhirnya meninggal dalam kondisi